anu Buna, anak bisa secara anak muda sampean ini salah satu kelebun bahkan mungkin satu-satunya kelebun yang paling milenial gitu kekinian. Dan memang kan Cepon sampean bisa harus mengikuti Tren. harus mengikuti trennya sekarang media sosial sip. Kalau pilihannya kenapa media sosial, sebenarnya akses yang paling mudah untuk menyampaikan informasi tentang desa, tentang yang dilakukan oleh desa, ya hanya dengan media sosial. Dari 7.369 jiwa di desa Labuan, tidak mungkin kita satu persatu menyampaikan inilah yang kita lakukan, inilah yang kita lakukan. Maka dengan media sosial sekali kita menyampaikan sudah ribuan orang bisa nonton. Betul sekali. Itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan dalam kita menyampaikan inilah yang sudah kita lakukan. Kira-kira kalau Pak Lurahnya di usia di atas 50, kira-kira bisa nggak ya punya akun media? Kira-kira? Bisa enggak? Maksudnya kira-kira mau nggak ya punya akun media sosial ya? Mestinya mau. Karena dengan begitu, kan gini loh sebenarnya. Ada banyak pertanyaan dari masyarakat. Kalau istilah bahasa Madura, jual aku apa kelebun? Ada online di sana. Ya karena memang sebenarnya masyarakat tidak tahu apa yang kelebunnya lakukan. Nah, kenapa tidak tahu? Karena memang tidak diberikan informasi. Ketika ada media sosial, ya dengan itu kita menyampaikan. Saya sudah bangun ini, saya sudah lakukan ini. Nggak harus kita menyampaikan ke mereka satu persatu. Terus gimana Bun tentang itu podcastnya kok nggak pernah muncul kayaknya sekarang? Podcast itu kan lebih kepada ini, saya pengen mengangkat teman-teman atau orang-orang yang memang punya punya nalar tinggi, kita ajak untuk podcast. Sementara kita kan targetnya mau menyampaikan tentang desa. Kalau podcast itu kan lebih kepada saya pribadi. Kalau saya pribadi kan nomor 2 dulu, yang penting desa kita angkat dulu. Berarti podcastnya sebenarnya masih tetap ada ya, cuma masih divakumkan gitu ya. Divakumkan juga enggak, tapi tidak diprioritaskan. Kami lebih memprioritaskan akun-akun desa. Padahal kami itu di media sosial sebagai salah satu penggemar dari Pak Lurah itu menunggu mana karya podcastnya Pak Lurah yang terbaru ini kok nggak ada. Ya mohon maaf karena gini loh. Di 1 tahun terakhir, kurang lebih 1 tahun terakhir lah, podcast Maebun tuh belum update. Itu karena kami lebih fokus dan maksimal di kegiatan-kegiatan desa. Kecuali memang ada waktu luang ya kita ngajak ngobrol gitu. Karena kalau podcast itu topiknya kan umum, temanya umum, dan kalau umum itu belum tentu ini diterima oleh warga desa Labuan. Mungkin ya sebatas kegiatan saja, tapi kalau kegiatan desa yang harus kita prioritaskan. Karena bagi saya 1, 2, 3, 4 mau jalan 5 tahun ini, ya saya punya tanggung jawab untuk bangun desa. Itu yang harus saya prioritaskan. Boleh tahu nggak Bu, suka dukanya menjadi seorang kepala desa apalagi masih usia muda? Ini nih pertanyaan yang sering saya dengar. Kalau orang berpikirnya jadi kepala desa itu kan senang. Justru saya menganggapnya iya memang. Saya sukanya jadi kepala desa itu. Sebelum saya jadi kepala desa kan saya aktivis sosial. Kalau orang butuh bantuan, orang sakit butuh bantuan ya kita antar. Orang butuh bikin proposal kita bikinin. Orang mau mengadakan kegiatan sunat masal, makanya kita bikinin proposal, kita ajukan. Nah, sukanya jadi kepala desa kalau ada warga desa Labuan misal mengadakan kegiatan, kita punya anggaran, kita punya kebijakan, kita tanda tangan sendiri, kita bantu sendiri dengan uang itu sukanya. Jadi kalau kita mau bantu orang, kita tidak usah pusing-pusing nyari anggaran duluan. Dengan anggaran desa inilah, sepanjang anggaran itu cukup, itu sukanya. Kalau
dukanya mungkin sebagai kepala desa ya nggak mungkin sejumlah 7.369 jiwa itu menjadi satu ketika saya mengeluarkan kebijakan misalnya semuanya menerima, kan nggak mungkin. Ini bagian dari proses bagaimana kemudian memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa kebijakan ini untuk kebaikan bersama. Tapi kalau sudah sulit ini menjadi duka bagi saya. Sekali lagi boleh tahu nggak Bun, kira-kira kebijakan itu datangnya dari atas apa dari pemikiran Maebun sendiri? Kalau kebijakan-kebijakan yang ada di desa ini? Kalau saya lebih berdasar pada ada istilah kalau di kami itu kebijakan yang saya keluarkan itu sifatnya bottom up dari bawah. Jadi di Musrembang itu musyawarah dusun, musyawarah desa itu ada usulan. Oh, berarti kita harus melakukan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oh, berarti kita harus melakukan ini. Jadi kita lebih kepada sifatnya itu bottom up, usulan dari bawah. Oh gitu. Jadi bukan dari atas terus disampaikan kalau desa itu harus begini nggak gitu ya? Ya, kita memang mendasar pada bottom up. Karena apapun yang kita lakukan, kalau itu tidak dibutuhkan masyarakat menjadi sia-sia. Maka yang kita lakukan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga apapun kebijakan yang harus saya lakukan itu sudah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Maka sifatnya bottom up melalui musdus, musyawarah dusun, terus musdes, musyawarah desa. Terus kira-kira ini Bun, ada nggak program istimewa yang terbaru untuk masyarakat Labuan ini kira-kira? Sebenarnya kalau bicara program istimewa, nggak ada yang istimewa. Kami lebih fokus pada bagaimana saya mencoba untuk melaksanakan visi misi saya. Visi misi yang tertuang dalam manis, Labuhan Manis. Itu kan ada Labuhan Manis di belakang. M-nya melayani, A-nya aspiratif, N-nya nyaman, I-nya indah, S-nya sejahtera. Nah, pelayanan kita prioritaskan. Jadi pelayanan yang dulu warga kesulitan nyari untuk minta tanda tangan dan minta surat, kita sudah sediakan kantor, bahkan ada aplikasi berbasis Android juga kita sudah berikan. Artinya pelayanan sudah kita maksimalkan. Aspiratif. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kebijakan kita berdasarkan bottom up. Jadi kita menitik beratkan pada aspirasi masyarakat untuk kemudian kita simpulkan menjadi sebuah kebijakan. Nyaman. Nah, nyaman ini kan relatif. Dari sudut pandang mana orang menganggap nyaman. Misalnya keamanan. Terus warga menjadi humanis, misalnya nyaman. Nah, indah. Indah ini sekarang sedang kita garap bagaimana kemudian lingkungan ini menjadi lebih bersih. Tahun ini kita dapat kucuran dana 100 juta dari Kabupaten Sampang. Kita prioritaskan untuk pengembangan TPS 3R dalam rangka pengelolaan lingkungan. Khusus ke TPS 3R kita anggarkan 100 juta. Ini dalam rangka mewujudkan visi indah. Baru pada tahun terakhir besok kita akan fokus pada peningkatan UMKM untuk mewujudkan sejahtera. Jadi melayani aspiratif, nyaman, indah, sejahtera ini bertahap sudah kita lakukan. Apakah indah itu juga meliputi seperti konstruksi jalan, pembenahan jalan dan lain sebagainya? Apakah seperti itu juga? Ya, yang mungkin perlu disampaikan pemahamannya bahwa jalan di desa ini itu ada statusnya. Ada jalan kabupaten, ada jalan desa. Nah, kadang-kadang ini yang perlu dipahami ya, yang perlu disampaikan informasi. Jalan kabupaten itu adalah jalan yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain. Itu jalan kabupaten. Nah, jalan desa ada jalan yang menghubungkan dari dusun ke dusun. Jalan kabupaten itu menjadi tanggung jawab kabupaten. Jalan desa menjadi tanggung jawab desa. Nah,
dana yang dimiliki oleh desa itu tidak boleh kemudian dialokasikan untuk penanganan jalan yang menjadi tanggung jawab kabupaten. Itu menjadi salah. Jalan desa itu menjadi kewajiban desa. Jadi kalau dari dusun ke dusun itu desa yang harus menangani. Contoh kalau di Labuan misalnya dari Praman Temor ke Tebeh itu desa. Kan dari dusun ke dusun tuh. Dari Labuan Temor ke Labuan Barat itu menjadi kewajiban desa. Nah, alhamdulillah sampai saat ini untuk jalan desa alhamdulillah sudah kita lakukan. Tahun 2023 ini kita sudah mengaspal di 5 titik. Terus rapat beton di 2 titik 2023 kemarin. Nah 2024 ini rencananya ada 3 titik rapat beton kita lakukan. Kalau jalan desa alhamdulillah sudah kita sentuh semua. Nah ini tinggal menunggu semoga tahun 2024 ini jalan kabupaten ini bisa terwujud. Artinya nanti tidak ada lagi jalan yang berlobang ya? Insya Allah. Luar biasa. Insya Allah. Kita upayakan. Insya Allah selesai. Semoga tahun 2024 ini tuntas. Tapi kalau misalnya tembus, kalau jalan kabupaten ya, tembus dari titik akhir pengecoran kemarin sampai ke di desa Taman itu, kayaknya nggak cukup kalau tahun ini. Bisa nambah tahun depannya lagi, tahun 2025. Tapi tahun ini sudah kita usulkan ke kabupaten terkait dengan jalan utama ini. Kalau menjadi lurah itu pun kira-kira ada jangka waktu tahunnya nggak Kak? Kalau kayak presiden kan itu 10 tahun, iya 10 tahun terus nggak boleh nyalonin lagi. Kalau jadi Pak Lurah itu gimana aturannya? Kalau saat ini undang-undang desa masih menyatakan 3 periode, 1 periodenya itu 6 tahun. Tapi sepertinya akan ada perubahan undang-undang desa ini yang 1 periodenya menjadi 8 tahun dibatasi 2 kali periode. Ini yang baru, cuman belum disahkan gitu. Tapi sudah dibahas. Kemarin dulu itu kan sempat ini Maebun heboh-heboh di media sosial tentang Jabatan Kepala Desa. iya tentang jabatan kepala desa yang tiba-tiba mengajukan 9 tahun. 9 tahun gitu. Itu gimana tanggapan Maebun sendiri? Bahwa para netizen di situ mengatakan bahwa keenakan jadi lurah, mungkin banyak yang dapat gini-gini sehingga sampai minta 9 tahun gitu-gitu macam-macam. Ya, enak dan nggak enak itu sebenarnya relatif. Karena begini loh, ketika orang tidak cocok dengan saya, misalnya ya, orang nggak cocok dengan saya misalnya sebagai kepala desa, saya pikir mau berapa tahun pun orang nggak akan setuju. Mau 3 tahun nggak setuju, apalagi sampai 6 tahun, kan begitu. Nah kalau kemudian usulannya 9 tahun, saya pikir ya paling tidak lah ada waktu bagi kepala desa untuk kemudian bisa mengembalikan apa namanya istilahnya ya, pasca pilkades itu kan pasti ada gesekan karena nggak milih dan karena milih ada gesekan. Nah kalau cuma 6 tahun, ini asumsi saya. Kalau sekedar 6 tahun itu butuh, kayaknya kurang deh untuk kemudian bisa mengembalikan situasi menjadi seperti semula. 6 tahun pertama belum selesai perselisihan perbedaan pilihan, sudah mau pilkades lagi. Jadi usulan 9 tahun itu sebenarnya tergantung masyarakat menilai tentang kepala desa. Kalau cocok saya pikir Kenapa tidak gitu ya? Justru mau 9 tahun kali 3 pun orang akan tetap setuju. Kalau cocok. Sebaliknya kalau nggak cocok jangankan 9 tahun. 3 tahun aja suruh ganti kan gitu. Betul. Jadi ya relatif. Tinggal ikutin saja kepala desa. Kalau misalnya
satu periode dianggap tidak cocok, satu periode 9 tahun apa 6 tahun, ya tidak usah dipilih lagi gitu. Oke Bun, ini yang terakhir Bun ya, pertanyaan terakhir nih. Kira-kira sebagai lurah yang terkenal sebagai lurah muda dan milenial, kira-kira cita-cita Mbak Ebun terhadap anak-anak muda Labuan ini seperti apa ke depannya? Ya. Kira-kira punya gambarannya? Kalau kami berharap sebenarnya pemuda di desa itu harus ngambil peran. Pemuda di desa harus ngambil peran dalam rangka pembangunan desanya. Ini saya sebenarnya merasa apa ya? Merasa karena saya orang sini asli, orang Labuan asli, dan saya menjadi kepala desa itu bukan pendatang gitu. Artinya kewajiban untuk membangun desa itu sebenarnya kan bukan kewajiban saya, tapi kewajiban semua warga desa Labuan. Hanya saja kebetulan saya yang menjadi fasilitator. Jadi fasilitator warga. Contoh misalnya kenapa saya bilang tadi bottom up. Ketika warga butuh perbaikan jalan misalnya. Ini sebenarnya kan menjadi kewajiban mereka. Tapi karena mereka bayar pajak ke negara. Saya sebagai kepala desa, saya fasilitator. Saya memfasilitasi keinginan warga bagaimana negara mau membangun jalan ini melalui dana desa. Nah, karena negara ini kan negara dalam skala kecil, desa. Tidak hanya satu titik yang harus diperbaiki, ada banyak titik. Maka yang saya maksud kenapa masyarakat harus ambil peran, pemuda khususnya harus ambil peran, tidak hanya dalam rangka perbaikan jalan, tapi bagaimana kemudian teman-teman muda ini mau berkreasi membangun desanya. Sampai saat ini kadang-kadang saya masih miris juga kalau kemudian teman-teman muda menyerahkan kan sudah ada kepala desa, akan sudah ada pemerintah desa. Nah, bahasa-bahasa seperti ini sebenarnya ya bahasa-bahasa orang yang males. Jadi kayak semua tanggung jawab itu dibebankan ke Mbak Ebun gitu ya? Ya kalau saya menganggapnya juga beban, tapi saya menganggapnya ini bagian dari tanggung jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ebun atas bincang-bincangnya hari ini, sangat luar biasa. Mudah-mudahan semua programnya terwujud nyata dan kita bisa merasakan kesejahteraan yang merata di Desa Labuan. Amin. Siap. Terima kasih. Mantap.